1 bulan setelah mengikat janji suci, Seo Han Ji-hoon dan Lee Soo-jin menikmati surga pribadi mereka di Pulau Jeju. Pagi menyambut dengan kehangatan mentari yang menembus tirai kamar hotel mewah. Ji-hoon yang biasanya dingin dan fokus pada pekerjaan, kini tersenyum lepas. Matanya hanya tertuju pada Soo-jin yang tertawa saat ia menggelitiknya. Di tepi pantai, mereka berjalan bergandengan tangan. Jejak kaki mereka dihapus ombak, seperti menghapus masa lalu dan hanya menyisakan masa depan. Di sana, di bawah langit biru Jeju yang luas, Ji-hoon memegang erat tangan istrinya. Soo-jin, ini baru permulaan. Aku janji, kita akan mengisi setiap hari seperti hari ini, selamanya. Siang hari mereka habiskan di kafe-kafe tersembunyi yang menghadap tebing. Soo-jin merekam tingkah Ji-hoon saat ia mencoba mengambil foto latte art dengan wajah serius, yang kemudian pecah dalam tawa hangat. Malam harinya, saat makan malam romantis di balkon, Soo-jin bersandar di bahu suaminya. Merasa sepenuhnya aman dan dicintai, ia mulai menceritakan mimpi-mimpi kecilnya. Rumah dengan taman kecil, anak-anak yang berlarian, dan masakan sederhana yang ia buat setiap hari. Ji-hoon mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mencium puncak kepala Soo-jin. Bagi Ji-hoon, ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Bukan perusahaan yang sukses, melainkan kehangatan dari wanita di sisinya. Bulan madu itu terasa seperti mimpi yang terlalu cepat berakhir. Di hari terakhir, saat berkemas, Ji-hoon menemukan buku harian kecil Soo-jin, di mana halaman-halaman awal dipenuhi sketsa dirinya yang sedang bekerja. Ia tersenyum, menyadari betapa lamanya Soo-jin mencintainya dalam diam. Sebelum meninggalkan villa, mereka berpelukan di ambang pintu, menghirup aroma terakhir dari rumah yang telah menjadi saksi kebahagiaan mereka. Aku cinta kamu, Han Ji-hoon, bisik Soo-jin. Aku lebih mencintaimu, Lee Soo-jin, balas Ji-hoon. Mereka meninggalkan Jeju, membawa serta tawa, janji, dan janji suci yang akan mereka genggam. Tidak peduli apa yang menghadang di depan. Setelah bulan madu di Jeju, kehidupan Ji-hoon dan Soo-jin kembali diisi rutinitas, namun dengan bumbu cinta yang lebih dalam. Setiap pagi, Ji-hoon membawakan kopi untuk Soo-jin, dan setiap malam, mereka bertukar cerita di sofa. Kebahagiaan itu terasa tak tergoyahkan. Hingga suatu sore, saat Ji-hoon sedang sibuk di kantor, ponselnya berdering. Nama Soo-jin terpampang di layar. Ia tersenyum, mengira Soo-jin menelepon untuk makan malam. Namun, yang terdengar di ujung sana adalah suara asing, panik, dan terputus-putus, mengucapkan kata, kecelakaan, darurat, rumah sakit. Dunia Ji-hoon runtuh dalam sekejap. Senyumnya membeku, dan ponselnya jatuh dari genggaman. Ji-hoon melaju ke rumah sakit dengan kecepatan gila. Jantungnya berdegup tak beraturan. Lorong rumah sakit yang dingin dan berbau antiseptik terasa tak berujung. Ia melihat kerumunan orang, dan di antara mereka, orang tua Soo-jin duduk di kursi tunggu, dengan wajah pucat dan mata sembab. Ji-hoon mendekat, bibirnya keluh untuk bertanya. Seorang dokter keluar dari ruang operasi. Wajahnya muram. Ia berbicara dengan nada pelan. Kata-kata seperti benturan keras, cedera fatal. Dan kami sudah berusaha. Terasa seperti pukulan godam. Ji-hoon hanya bisa melihat bayangan Soo-jin di ranjang rumah sakit, tertutup selimut putih. Dunia seakan berhenti berputar. Malam itu, Ji-hoon duduk sendirian di ruang tunggu, entah berapa jam. Di telapak tangannya, ia menggenggam cincin pernikahan mereka yang dulu berkilaan. Kini terasa dingin dan berat. Ia mengingat janji-janji mereka di Jeju. Tawa Soo-jin, sentuhannya yang lembut, air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya pecah, mengalir deras membasahi pipinya yang kaku. Cincin itu terasa seperti beban, simbol dari janji yang tak akan pernah terpenuhi. Ia meremasnya kuat-kuat, berharap rasa sakit di hatinya bisa hilang. Namun yang ada hanyalah kehampaan yang menganga. Kebahagiaan mereka, yang baru sumur jagung, kini telah direnggut paksa. Setelah kepergian Soo-jin, hari-hari Ji-hoon berubah menjadi abu-abu. Apartemen mewah yang dulu penuh tawa, kini terasa dingin dan kosong. Ia menolak pergi ke kantor. Pekerjaan yang dulu menjadi segalanya kini tak berarti. Setiap pagi,
Ia hanya duduk di kursi favorit Sujin, menatap kosong keluar jendela. Hujan seolah tak pernah berhenti di Seoul, mencerminkan badai di dalam hatinya. Aroma parfum Sujin yang samar masih tertinggal di bantal. Dan setiap detail kecil di rumah memicu kenangan menyakitkan. Ji-hoon merasa terperangkap dalam kesunyian yang memekakan. Tidak makan, tidak tidur, hanya ada bayangan Sujin di setiap sudut. Telepon terus berdering. Pesan dari rekan kerja menumpuk. Tetapi Ji-hoon mengabaikan semuanya. Ia hidup dalam gelembung kesedihannya sendiri. Mantan Seo Han Ji-hoon, yang dulunya adalah sosok karismatik dan bersemangat, kini hanya bayangan. Ia bahkan menolak untuk bertemu dengan siapapun, termasuk orang tua Sujin yang juga berduka. Dunia luar terasa terlalu bising, terlalu nyata, terlalu menyakitkan. Ia hanya ingin tinggal di sana, di antara kenangan Sujin, di mana waktu seolah berhenti berputar. Setiap napas terasa berat, setiap detak jantung seperti pengingat akan apa yang telah hilang. Suatu sore, pintu apartemen Ji-hoon terbuka paksa. Muncul Park Min-sok, sahabat lamanya sejak sekolah, dengan wajah khawatir. Min-sok terkejut melihat kondisi Ji-hoon yang sangat buruk. Ia mencoba berbicara, namun Ji-hoon hanya diam. Tatapannya kosong. Setelah beberapa saat, Min-sok duduk di depannya, menatap mata Ji-hoon lekat-lekat. Ji-hoon kau tidak bisa terus begini. Sujin tidak akan ingin kau seperti ini. Min-sok menarik napas dalam-dalam. Kau butuh bantuan. Kau butuh seseorang yang bisa merawatmu. Setidaknya untuk sementara, aku akan mencarikan seseorang. Ji-hoon tidak menjawab, namun matanya yang kosong sedikit berkedip, seolah ada percikan kecil kehidupan yang mulai menyala. Beberapa hari setelah percakapan dengan Min-seok, bel apartemen Ji-hoon berbunyi. Ji-hoon, dengan langkah gontai, membuka pintu. Di ambang pintu berdiri seorang wanita muda, yang begitu kontras dengan suasana kelam di dalam, Kang Hae-jin. Ia mengenakan atasan ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, rok mini yang nyaris tidak menutupi pahanya, dan sepatu boots tinggi. Rambutnya diikat rapi, wajahnya cerah penuh senyum, dan matanya memancarkan energi. Annyeonghaseyo, saya Kang Hae-jin, yang Pak Min-seok kirim, ucapnya ceria. Suaranya seperti melodi di tengah keheningan. Ji-hoon hanya menatapnya bingung, tak siap dengan kehadiran yang begitu terang. Tanpa menunggu izin, Hae-jin masuk. Ia melihat sekeliling. Alisnya terangkat melihat kekacauan di apartemen itu. Wah, ini parah sekali ya, serunya. Namun dengan senyum yang tak surut, ia mulai menyalakan lampu-lampu, membuka gorden, membiarkan cahaya matahari menerobos masuk ke setiap sudut. Ji-hoon hanya bisa mengawasinya dari sofa, seperti patung. Hae-jin mulai membersihkan, menyusun barang-barang, bahkan menyanyikan lagu-lagu pop dengan riang. Ia mencoba berbicara dengan Ji-hoon, menanyakan apa yang ia inginkan untuk makan malam. Namun Ji-hoon hanya menjawab dengan gelengan kepala, atau gumaman tak jelas. Namun, energi Hae-jin perlahan mulai mengisi kekosongan, seperti tetesan air yang menembus bebatuan. Malam harinya, Hae-jin menyajikan semangkuk bubur hangat di depan Ji-hoon. Makanlah, Tuan Han. Perut kosong tidak akan membuat Nona Sujin senang di atas sana, katanya. Nadanya lembut namun tegas. Ji-hoon menatap bubur itu, lalu pada Hae-jin. Ada kehangatan yang terpancar dari gadis itu. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mengambil sendok, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia mulai makan. Hae-jin duduk di seberangnya, tersenyum puas. Meskipun rumah itu masih diselimuti kesedihan, kehadiran Hae-jin, dengan segala keceriaan dan energinya, telah membawa secercah cahaya yang tak terduga, seolah memberikan Ji-hoon alasan untuk bernapas lagi. Setiap malam, apartemen Ji-hoon yang tadinya sunyi kini diisi oleh suara Kang Hae-jin. Ia datang dengan senyum hangat, membawa serta cerita-cerita kecil dari hari-harinya, anekdot lucu, atau bahkan gosip ringan yang tak pernah Ji-hoon pedulikan sebelumnya. Awalnya, Ji-hoon hanya mendengarkan dalam diam, sesekali merespons dengan gumaman. Namun, Hae-jin tak menyerah. Ia terus berbicara, tertawa lepas, dan perlahan-lahan, tawa itu mulai menular. Suatu malam, saat Hae-jin menceritakan insiden lucu di pasar,
Ji-hoon tanpa sadar mengeluarkan senyum tipis, senyum yang sudah lama menghilang dari wajahnya. Berkat Hae-jin, Ji-hoon mulai meninggalkan sofa dan jendelanya. Hae-jin berhasil membujuknya untuk melakukan hal-hal sederhana. Makan di meja makan, menonton berita, atau bahkan sekadar duduk di balkon menikmati udara malam. Malam-malam yang dulu dihabiskan dalam keheningan kini diisi oleh percakapan. Meskipun seringkali satu arah dari Hae-jin, namun Ji-hoon mulai merespons lebih banyak, mengajukan pertanyaan. Bahkan terkadang mengoreksi Hae-jin dengan nada bercanda. Ia mulai membersihkan dirinya, memakai pakaian yang lebih rapi, dan matanya tidak lagi terlihat kosong. Perlahan tapi pasti, Hae-jin membawa warna kembali ke dunia Ji-hoon yang kelabu. Suatu malam, Ji-hoon menemukan Hae-jin tertidur pulas di sofa ruang tamu. Setelah seharian membersihkan dan memasak, selimutnya sedikit melorot, memperlihatkan sedikit bagian kakinya. Dengan lembut, Ji-hoon mengambil selimut dan menyelimutinya dengan hati-hati. Ia menatap wajah damai Hae-jin. Entah sejak kapan, kehadiran gadis itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-harinya. Ia bukan lagi hanya seorang pembantu, melainkan seseorang yang telah menyelamatkannya dari kegelapan. Ji-hoon tersenyum tulus, senyum yang murni dan penuh terima kasih, menyadari bahwa tanpa Hae-jin, ia mungkin masih terjebak dalam kehancuran. Setelah insiden menyelimuti Hae-jin, Ji-hoon mulai merasakan sesuatu yang asing di hatinya. Kehadiran Hae-jin, tawa cerianya dan perhatiannya yang tulus, perlahan menumbuhkan benih-benih perasaan baru. Ia mulai menantikan kedatangan Hae-jin setiap malam, dan merasa gelisah saat gadis itu tidak ada. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, bayangan Soo-jin langsung menghampiri. Rasa bersalah menusuk hatinya. Bagaimana mungkin ia, seorang suami yang baru kehilangan istrinya, bisa merasakan hal seperti ini? Ia mengkhianati janji-janji yang diucapkannya di Jeju, mengkhianati cinta Soo-jin. Hatinya terpecah belah antara kehangatan yang ditawarkan Hae-jin dan kesetiaan pada kenangan Soo-jin. Semakin dekat ia dengan Hae-jin, semakin jelas bayangan Soo-jin menghantuinya. Saat Hae-jin tertawa, Ji-hoon teringat tawa Soo-jin. Saat Hae-jin bercerita, ia teringat bagaimana Soo-jin sering berbagi mimpinya. Setiap sentuhan tidak sengaja dari Hae-jin, atau tatapan mata gadis itu yang penuh perhatian, terasa seperti dosa. Ia berusaha menjauh, menjadi dingin, berharap bisa mengusir perasaan yang tidak seharusnya ada. Namun, Hae-jin, dengan kepolosannya, hanya semakin mendekat, mencoba mencairkan hatinya yang beku. Hal itu membuat Ji-hoon semakin frustasi, terjebak dalam lingkaran setan antara keinginan dan rasa bersalah. Suatu malam, Hae-jin melihat Ji-hoon menatap foto pernikahan mereka di meja samping tempat tidur. Wajah Ji-hoon terlihat pilu. Hae-jin mendekat, dan tanpa sadar, ia meletakkan tangannya di bahu Ji-hoon. Ji-hoon terkesiap, lalu memalingkan wajahnya. "Maaf, Tuan Han," bisik Hae-jin, menarik tangannya. Ji-hoon tahu ia menyakiti Hae-jin, namun ia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri tentang perasaannya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah ia membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan lagi? Atau haruskah ia tetap setia pada kenangan Soo-jin? Meskipun itu berarti hidup dalam kesendirian abadi, pertanyaan itu menggantung di udara, membuat masa depannya terasa semakin tidak pasti. Meskipun Ji-hoon sempat menolaknya, Kang Hae-jin tidak menyerah. Ia tahu Ji-hoon terluka, dan ia memutuskan untuk tetap sabar. Ia terus datang setiap hari, membersihkan, memasak, dan selalu menyapa dengan senyum hangat. Perlahan, dinding di hati Ji-hoon mulai runtuh. Ia tidak lagi menolak ajakan Hae-jin untuk sekadar duduk di balkon atau menonton TV bersama. Bahkan, ia mulai bertanya tentang hari-hari Hae-jin. Suatu pagi, Hae-jin memberanikan diri mengajak Ji-hoon berjalan-jalan di taman kota. Udara segar itu bagus untuk jiwa, Tuan Han, bujuknya lembut. Ajaibnya, Ji-hoon mengangguk setuju. Di taman, Ji-hoon tidak lagi menutup diri. Ia menunjuk ke arah anak-anak yang bermain bola. Dan tanpa sadar, ia tersenyum. Hae-jin memanfaatkan momen itu untuk bercerita tentang masa kecilnya, tentang mimpinya yang sederhana, tentang bagaimana ia selalu percaya bahwa setiap orang berhak bahagia. Ji-hoon mendengarkan dengan saksama,
sesekali menyela dengan pertanyaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ji-hoon merasa nyaman berbagi. Ia bahkan menceritakan kenangan manisnya tentang Soo-jin, dan Hae-jin mendengarkan dengan penuh empati tanpa menghakimi. Tawa mereka berdua kini terdengar di antara rimbunnya pepohonan, membawa melodi kehidupan kembali. Hari-hari berikutnya, kunjungan ke taman menjadi rutinitas. Ji-hoon merasakan kehangatan yang sudah lama hilang, bukan hanya dari matahari yang menyentuh kulitnya, tetapi juga dari hati Hae-jin yang tulus. Ia tidak lagi merasa sendirian. Hae-jin tidak mencoba menggantikan Soo-jin, melainkan mengisi kekosongan dengan caranya sendiri, dengan kebaikan dan keceriaannya. Suatu malam, saat mereka kembali dari taman, Hae-jin meletakkan tangannya di lengan Ji-hoon. Sentuhan itu tidak lagi terasa seperti pengkhianatan, melainkan seperti janji akan sebuah awal yang baru. Ji-hoon tahu bahwa ia masih mencintai Soo-jin, tetapi ia juga mulai memahami bahwa cinta bisa memiliki banyak bentuk, dan ia berhak merasakan kebahagiaan lagi. Setelah sekian lama bergumul dengan peras risiko, malam itu Ji-hoon tidak bisa lagi menahannya. Ia duduk di balkon apartemennya yang kini sudah lebih terawat, menatap langit malam yang bertaburan bintang. Hae-jin duduk di sampingnya, dengan tenang menikmati secangkir teh. Ji-hoon merasa jantungnya berdebar kencang. Ia masih mencintai Soo-jin, namun kehadiran Hae-jin telah menciptakan ruang baru di hatinya. Ruang yang kini dipenuhi oleh senyum ceria dan kebaikan gadis itu. Rasa bersalah masih ada, namun perasaan baru ini terasa terlalu kuat untuk diabaikan. Ia tahu ini adalah momen untuk kejujuran, bahkan jika itu berarti risiko. Ji-hoon menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya. Ia menoleh ke arah Hae-jin, yang kini balas menatapnya dengan senyum tipis. Hae-jin sih, ucap Ji-hoon, suaranya sedikit bergetar. Aku harus mengatakan ini. Hae-jin mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan nada serius Ji-hoon. Ji-hoon menunduk sejenak, lalu kembali menatap mata Hae-jin. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini terlalu cepat. Tapi, aku pikir aku mulai jatuh cinta padamu. Udara terasa membeku. Hae-jin membelalakkan matanya. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar. Sebuah keheningan panjang menyelimuti mereka. Hanya dipecahkan oleh suara angin malam. Hae-jin tidak bisa berkata-kata. Hatinya bergetar hebat. Sejak awal, ia tahu ia tertarik pada Ji-hoon, pada pria yang terluka itu. Namun, ia tidak pernah berani memikirkannya sejauh ini. Terlebih karena ada bayangan Soo-jin di antara mereka. Ia merasa bahagia, terkejut, sekaligus takut. Bagaimana dengan Soo-jin? Apakah Ji-hoon benar-benar siap? Air mata kecil terbentuk di sudut mata Hae-jin. Bukan karena sedih, melainkan karena perasaannya yang campur aduk. Ia menatap Ji-hoon, yang kini menatapnya dengan penuh harap. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang menjadi saksi, hati mereka berdua mulai menulis babak baru yang tidak terduga. Setelah pengakuan Ji-hoon di bawah bintang-bintang, keheningan menyelimuti mereka. Hae-jin butuh waktu untuk mencerna. Ia merasa takut, bahagia, dan bingung. Namun, ia melihat ketulusan di mata Ji-hoon, kerentanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Malam itu, ia tidak langsung menjawab, tetapi ia tidak juga menolak. Ia hanya mengangguk pelan, air mata masih membasahi pipinya. Hari-hari berikutnya dipenuhi kecanggungan yang manis, namun juga harapan. Ji-hoon memberikan ruang, dan Hae-jin perlahan menyadari bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan pada hati yang baru bersemi ini, untuk merayakan babak baru dalam hidup mereka. Ji-hoon mengajak Hae-jin ke villa pribadinya yang dilengkapi kolam renang. Malam itu, suasana terasa begitu ajaib. Kolam renang berkilau diterangi lampu-lampu biru lembut, menciptakan pantulan cahaya di air. Hae-jin mengenakan pakaian renang yang elegan, terlihat sedikit canggung, namun senyumnya tak lekang. Ji-hoon mendekatinya. Tatapannya kini tidak lagi dipenuhi keraguan, melainkan cinta yang tulus. Ia mengulurkan tangannya ke Hae-jin, mengajaknya masuk ke dalam air. Air dingin terasa menyegarkan. Namun kehangatan dari tatapan mata Ji-hoon jauh lebih kuat. Di dalam air, mereka saling menatap. Ji-hoon mengangkat tangannya, menyentuh pipi Hae-jin dengan lembut.
Aku tahu aku punya banyak masa lalu. Hai Jin-si, bisik Ji-hoon. Suaranya dalam dan penuh emosi. Tapi denganmu, aku merasa bisa bernapas lagi. Aku ingin memulai lagi bersamamu. Hai Jin tersenyum. Air mata haru mengalir di pipinya. Ia mengangguk, lalu mendekat dan memeluk Ji-hoon erat. Di bawah langit malam dan cahaya biru kolam, hati mereka akhirnya bersatu. Tidak lagi terpecah oleh masa lalu. Ini bukan pengganti, melainkan sebuah babak baru. Sebuah cinta yang tumbuh dari abu. Setelah pelukan erat di dalam air, beban berat di hati Ji-hoon terasa terangkat. Ia tidak lagi merasa bersalah, melainkan dipenuhi kelegaan dan harapan. Hai Jin, dengan senyumnya yang tulus, telah menunjukkan kepadanya bahwa mencintai lagi bukanlah pengkhianatan, melainkan sebuah bentuk keberanian. Mereka berpegangan tangan, berenang perlahan di kolam yang diterangi lampu biru, seolah melayang di antara bintang-bintang. Setiap sentuhan, setiap tatapan, adalah konfirmasi akan perasaan baru, yang begitu murni dan mendalam. Ji-hoon tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Mereka perlahan beranjak dari kolam. Air menetes dari tubuh mereka. Di tepi kolam yang hangat, Ji-hoon menatap Hai Jin. Matanya dipenuhi cinta yang tak terhingga. Ia mengangkat tangannya, menyentuh wajah Hai Jin dengan lembut. Hati Hai Jin berdebar kencang, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ragu, Ji-hoon membungkuk, dan bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman yang lembut namun penuh makna. Bukan sekadar gairah, tetapi simbol cinta baru yang lahir dari luka lama, dari kesabaran yang tak terhingga, dan dari keberanian untuk membuka hati kembali. Itu adalah ciuman yang membebaskan, ciuman yang menyembuhkan. Ciuman itu adalah deklarasi. Ji-hoon merasakan kedamaian yang luar biasa. Bayangan Su Jin tidak lagi menghantuinya, melainkan menjadi kenangan indah yang akan selalu ia simpan. Namun kini, di sampingnya, ada Hai Jin, membawa masa depan yang cerah dan penuh harapan. Ia akhirnya menemukan alasan untuk hidup kembali, bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan yang baru, bersama wanita yang telah menyelamatkannya dari kegelapan. Dengan Hai Jin di sisinya, Ji-hoon tahu ia bisa menghadapi apapun. Ini adalah akhir dari sebuah kisah duka, dan awal dari kisah cinta yang abadi.